Halo, Kak Kupita. Perkenalkan, aku Saskia, brand spesialis Open Coffee. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk meeting bersama kami ya, Kak. Ya. Untuk sebelumnya nih, Kak, aku pengen tahu nih, Onde Cook itu apa sih, Kak? Apa yang dijual dan ciri khas dari Onde Cook itu sendiri tuh seperti apa? Halo Kak Saskia, terima kasih kembali ya. Iya, saya mau ikut event ini dan untuk On The Cube sendiri itu kita next shop Kak. Tapi kita baru mulai nih, jadi untuk saat ini kita baru ada produknya onde-onde saja yang mana itu akan menjadi dan selalu menjadi. Jadi onde-onde kita ini kenapa bisa jadi kita spesialiskan? Karena dari tekstur dan resep atau dari rasanya sendiri, onde-onde kita ini sudah kita modif dan rasanya yang original pun tidak tidak bisa disamakan dengan onde-onde pada umumnya. Seperti itu, Kak. Untuk kedepannya sudah pasti kita akan ada snack yang lain, cuma saat ini ya kita spesialisnya di onde-onde saja. Dan kita sebenarnya mau menarik target market itu untuk orang-orang yang sedang mencari snack atau apa ya oleh-oleh untuk acara-acara besar atau acara-acara kecil gitu, Kak. Jadi kita menarik untuk target pembeliannya itu yang dalam jumlah banyak dalam sekali pembeli. Dalam satu pembelian, maaf ya. Dalam satu pembelian seperti itu. Minimal mungkin bisa 25 atau 50 gitu, Kak. Jadi em, kita lebih fokus nantinya di penjualan dalam jumlah minimal tersebut gitu, bukan di jumlah retail yang dua atau tiga onde-onde seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya, Kak Kupita. Jadi paham nih untuk produk baru lagi ya, Onde Cook ya. Oke, kita lanjut aja ya Kak ya. Aku izin pesen untuk decknya terlebih dahulu. Ini dia untuk decknya sudah terlihat Kak Kupita? Ya, sudah. Sudah terlihat ya. Oke, kita mulai aja ya Kak Kupita ya. Berikut adalah Copy Paste Indonesia 2025. Nah, copy paste itu sendiri apa sih? Nah, untuk copy paste itu sendiri adalah event untuk merayakan, menginspirasi dan mendorong kopi Indonesia ke kampung dunia. Jadi, kopi itu bukan sekedar minuman aja gitu Kak, tetapi juga perjalanan panjang dari hulu ke hilir yang menyatukan para pelaku industri seperti petani, inovator seperti salah satu contohnya adalah Oten Coffee dan juga penikmat kopi ataupun konsumer. Kopi Fest Indonesia hadir sebagai perayaan bagi seluruh ekosistem kopi, di mana semua perilaku kopi berkumpul untuk berbagi inspirasi, berinovasi, dan juga membawa kopi Indonesia semakin mendunia. Nah, selama 4 tahun ini, Kak, dari 2022, Kopi Fest Indonesia menjadi wadah untuk mewujudkan visi melalui edukasi kopi yang berdampak, kemudian juga kolaborasi industri kopi, pengalaman interaktif dan juga inspiratif, kompetisi kopi bertaraf internasional seperti salah satunya itu adalah Indonesia Aeropress Championship yang diselenggarakan oleh Open Coffee. Nah, untuk selanjutnya, Kak, di sini kenapa sih Kakak harus berpartisipasi di event Aeropress Indonesia? Nah, salah satunya itu adalah ajang kopi bergengsi di Indonesia yang dihadiri lebih dari 600.000 pengunjung. Kemudian juga ada kompetisi kelas dunia seperti salah satunya yang sudah aku infokan atau yang aku mention, yaitu Indonesia Aeropress Championship. Kemudian juga kolaborasi bersama komunitas kopi, seperti salah satunya adalah komunitas Barista Indonesia yang kita sudah bekerja sama lumayan cukup lama, Kak. Kemudian juga ada pengalaman suhu kopi yang menarik dan aktivitas-aktivitas kopi lainnya yang seru dan juga pastinya interaktif. Kenapa sih event Kopi Paste Indonesia ini hadir? Yaitu karena adanya tantangan dan juga harapan di tengah perubahan ya Kak ya. Seperti kata tahu sendiri, badai PHK ini lagi melanda warga Indonesia ya. Banyak sekali berita-berita ya. Pokoknya ekonomi di Indonesia juga lagi lesu dan sebagainya. Jadi event Polipes ini semoga bisa hadir sebagai wadah untuk menginspirasi, menyatukan komunitas dan juga membuka peluang baru. Dengan semangat ya authenticity, authenticity ya, di mana Authent ini sudah 10 tahun Kak. Jadi kita juga sambil
melaksanakan atau merayakan Brewing the Future. Acara ini mendorong optimisme kreatif dan juga tumbuh seperti sejalan dengan visi emas Indonesia di 2045. Coffee Paste Indonesia diharapkan dapat mendukung ekosistem UMKM ya seperti On The Cook agar terus berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Nah, untuk target audiens dari si event Coffee Paste Indonesia ini sendiri yaitu adalah masyarakat awam, kemudian juga pecinta kopi rumahan, ada juga barista dan profesional kopi dan pelaku usaha kopi itu sendiri kan. Untuk timeline-nya yang sudah kita laksanakan itu ada di Sun Plaza Indonesia, Kak, di tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 2025. Kemudian juga ada di Bandung, ada di 23 Pascal Shopping Center Bandung di tanggal 2 sampai 6 Juli. Ini baru banget selesai, Kak. Awal bulan kemarin, bulan ini maksudnya. Kemudian di bulan depan itu ada di Pondok Indah Mall di Jakarta dari tanggal 27 sampai 31 Agustus. Nah, kilas balik event sebelumnya kita mulai itu ada di 2022 sampai saat ini di 2024. Ini bisa kakak lihat aja ada di YouTube channel Open Coffee, kemudian juga ada di channel-channel konten kreator atau KOL yang kita invite dan juga bekerja sama lainnya Kak. Ini nanti bisa diklik aja ya Kak untuk linknya, untuk videonya barangkali kakak mau lihat lebih lanjut, lebih detail mengenai event kami. Kemudian juga ada dukungan dari pemerintah, seperti salah satunya ada Sandiaga Uno, Bobi Nasution, dan sebagainya. Misalnya ya. Kemudian juga ada pencapaian nih selama 4 tahun ini ya, total pengunjung dari event kami ada lebih dari 510.000 Kak, dan juga untuk media yang meliput ini lebih dari 97. Dan beruntungnya Kak, di tahun kemarin itu dari kompetisi ya untuk juara dua World Aeropress Championship itu berasal dari Indonesia Kak, yaitu ada di Kak Sofian Nugraha. Kemudian juga aktivitas serunya ya itu bikin kopi cuma Rp1 Kak. Ini menarik banget yang mana bisa meningkatkan brand awareness dari kakak juga. Jadi bisa menggait atau mengkait ya pengunjung-pengunjung yang lewat pasti penasaran nih bisa nyobain kopi tapi cuma Rp1. Yang mana pengunjung bisa berkesempatan em, mencoba beberapa alat kopi dan juga mesin kopi dengan 4 tema tersebut Kak dari booth kita yang kita berikan ada di bagian tengah ini Kak. Jadi bikin kopi Rp1, kakak bisa pilih menggunakan alat seperti apa, mesin seperti apa, dan juga jenis kopi yang seperti apa. Yang pastinya juga kita juga mengajak untuk para pengunjung ya untuk membuat konten yang menarik ya karena kita akan berikan hadiah Rp10 juta, Kak. Kemudian juga ada aktivitas kopi and pitching dating nih, Kak, dengan unit kopi founders. Nah, jadi founders yang Open Coffee ini bakalan stay di kopi dan pitching dating ini. Di mana sih? Di mana peluang ini tuh bagus banget untuk para entrepreneur ya yang ingin berkembang, berinovasi, dan juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi ya. Yang dimana kita tahu PHK lagi melanda nih Kak. Jadi kita kasih kesempatan untuk kopi dan pitching dating bersama founders Open Coffee dalam 10 menit nanti bisa menampilkan ide bisnis terbaik. Nah, di mana untuk si entrepreneur ini bisa mendapatkan pendanaan hingga 10.000 USD. Seperti itu, Kak. Kemudian juga ada aktivitas lainnya yaitu The Coffee Influencer di mana sudah aku mention sebelumnya. Jadi kita akan memberikan hadiah sebesar 10 juta itu untuk satu orang pemenang di satu kota. Jadi di Medan itu udah ada Kak. Kemudian di Bandung juga udah ada dan untuk di Jakarta ini juga akan ada seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai detail tenan dan juga venue akan dijelaskan oleh rekan aku ya dengan Kak Aisyah. Kak Aisyah, mohon dijelaskan. Terima kasih untuk Kak Kopita dan juga Kak Aisyah. Halo Mbak Kuvita. Apa kabar Ah, Mbak? Baik.
Ya, terima kasih ya Mbak Saskia. Tadi penjelasannya udah legit sekali untuk Coffee Fest ini. Di sini aku Aisyah sebagai Business Development-nya Oten. Aku mau ngejelasin mengenai detail booth tenan dan juga budgetnya untuk si booth ini ya, yang nantinya mungkin on the Cove bisa dapetin. Di sini aku mau ngejelasin dulu untuk material dari booth-nya. Kebetulan kita menggunakan sistem sustainable and modular venue design yang dimana material dari booth kita ini reusable, Mbak. Jadi kita mencoba untuk membuat material yang ramah lingkungan, yang mana sejalan dengan UN Sustainable Development Goal nomor 11 itu. Begitu. Dan di sini pun kita juga menggunakan konsep yang seperti puzzle. Desain ini itu fleksibel, yang nantinya dapat dikreasikan dalam berbagai bentuk kreatif yang tujuannya sih untuk menciptakan ruang yang dinamis sekaligus juga inklusif yang berkelanjutan gitu. Boleh next Mbak Saskia? Nah, ini adalah layout venue nantinya, acara Kopi Fest nantinya di main atrium. Jadinya ini kan main atrium itu di tengah-tengah, jadi pas masuk langsung lah festival dari Kopi Fest ini gitu. Jadinya bisa menarik traffic dari pengunjung mall itu. Begitu. Selanjutnya Mbak Saskia, boleh dibantu. Nah, kalau ini layoutnya ya Mbak Kuvita, jadi untuk layoutnya ini dari A1 dan yang bawah itu sampai dengan A31 adalah booth untuk tena nantinya gitu. Ada di sisi kanan atas dan juga ada di sisi bawah dan juga ada di tengah-tengah. Nantinya mungkin kebetulan untuk A1 sampai A6 ini udah full gitu. Paling enggak nanti Mbak Kuvita untuk on the Cove kalau misalkan mau join bisa nih di A21 sampai dengan A31 kebetulan masih ada yang available gitu. Untuk landscape-nya nanti seperti ini. Next, Mbak Saskia. Nah, ini nih pasti yang Mbak Kuvita pengen banget tahu kan dari tadi. Jadi untuk acara ini kita itu ada paket yang kebetulan udah include semuanya gitu Mbak. Jadi untuk acaranya di Main Atrium, ukuran booth-nya itu di 2 kali 2 meter. Sebenarnya harganya adalah 18 juta, tapi kebetulan kita buka untuk early bird. Untuk saat ini, kebetulan sudah masuk akhir Juli, yaitu kita udah di tanggal 27 ya Mbak ya. Jadi untuk harga yang Mbak Kuvita bisa dapetin itu di 17 juta Mbak. Gitu. Karena kalau untuk yang 12 juta udah lewat kemarin di tanggal 15 Mei. Tapi ini masih oke banget harganya gitu. Kalau misalkan Mbak Kuvita hari ini langsung bayar, bisa dapat yang 17 juta atau maksimal sampai dengan 31 Juli. Nanti kalau udah lewat harga akan ke harga semula yaitu di 18 juta. Oke, boleh next dulu Mbak Saskia. Nah, di sini tuh untuk benefit yang bakalan diterima tenan. Karena kebetulan Mbak Kuvita untuk Ondekuf ini akan menjadi tenan, jadi untuk support yang kita berikan ke tenan adalah kesempatan menjual produk di lokasi yang strategis. Nanti acara kita bakalan di Pondok Indah Mall, terus di main atriumnya, jadi posisinya itu cukup strategis untuk ningkatin transaksi gitu. Selain itu pun juga support dari kita adalah promosi di sosmed dan majalah online Oten Coffee. Kayak gitu. Kalau untuk page views online kami di sosial media kami itu udah 1,6 juta dan juga untuk majalah online kami itu di 202 ribu per bulannya gitu. Dan sosial media followers kami alhamdulillah sudah di 685 ribu. Begitu. Oke, Mbak Kuvita, aku sampai sini dulu. Kira-kira ada yang ingin ditanyain nggak ya, Mbak? Sampai sini. Ya, hai Kak Aisyah, makasih ya sebelumnya penjelasannya. Iya, aku mau tanya untuk harga segitu aku dapat apa aja, Kak? Oke, untuk makasih sebelumnya Mbak Kevita pertanyaannya. Untuk harga segitu di 17 juta ya Mbak. Mbak Kevita itu udah dapetin nih kalau kita lihat di gambar udah ngedapetin booth dengan ukuran 2 kali 2 meter. Dan itu udah include listrik, nggak perlu pusing lagi. Terus juga udah dapet barcode pembayaran QRIS dan juga EDC yang kebetulan kita kerjasama sama BCA karena kita sistem pembayaran nanti tuh cashless ya Mbak. Jadi harus pakai QRIS atau enggak pakai EDC gitu. Jadi nanti kita juga mengharapkan Mbak Kuvita punya akun Bank BCA untuk nanti sistem transaksi di sana nantinya gitu. Atau maksudnya bagaimana, Kak? Jadi nanti pembayarannya nggak langsung masuk ke kita gitu ya?
Iya, betul Kak. Jadi uangnya akan masuk ke open coffee terlebih dahulu, kemudian akan kita akumulasikan setiap harinya, lalu kita transfer ke tenan Dekook seperti itu Kak. Jadi dimohon Kakak bisa memiliki bank BCA untuk pembayaran ya, seperti itu. Oh, berarti langsung dipotong, Kak. Kalau boleh tahu berapa persen, Kak? Biar kita bisa sesuaikan sama harga penjualan kita nanti di sana. Bisa kita khususkan harganya untuk jual di sana gitu, Kak. Iya, Mbak Kuvita, aku mau bantu jawab. Benar banget, nantinya kita bakal langsung ada pemotongan. Dan kebetulan pemotongan itu sistemnya seperti share profit gitu, Mbak, dari tenan, dari on the curve ke oten gitu. Nanti untuk potongannya itu senilai 5%, begitu untuk setiap penjualan produknya on the curve. Gitu, Mbak Oke, Kuvita. Mm-mm. Gimana? dinego sesuai nilai dari brand masing-masing kita. Ini udah fix cost kebetulan Mbak. Jadi setiap brand itu sama, setiap tenant potongannya sama di 5%. Sama semua kok Mbak, jadi udah fix gitu. Oke, baik, Kak. Selama ini bagaimana, Kak, dengan brand-brand yang sudah kerjasama nih? Saya mau tahu karena secara modal kan ini tidak sedikit ya yang saya keluarkan. Jadi saya mau tahu juga nih, apakah nantinya brand kita itu dapat highlight juga dari event ini? Boleh dijelaskan, Kak? Ya, betul Kak. Jadi jika Kakak ingin mendapatkan highlight secara lebih, aku saranin sih Kakak bisa memberikan voucher dengan free sampel lah gitu ya Kak. Untuk KOL kita yang hadir, karena kebetulan influencer kita itu ada lebih dari 100 yang kita invite Kak untuk setiap eventnya di setiap kotanya. Jadi secara teknis nanti si KOL itu akan visit ke tenan Kakak untuk ambil footage dan untuk dipromosikan di akun sosial media si KOL tersebut Kak. Jadi setiap sekali lagi, tapi ini ya Kak, aku nggak ada paksaan ya. Jadi kalau misalkan Kakak bersedia, nanti bisa kita alokasikan untuk hal tersebut Kak. Karena untuk media juga kita banyak sekali Kak, bisa Kakak lihat di sini. Udah lebih dari 20 ya media seperti itu Kak. Oke, baik. Kalau gitu, Kak. Jadi secara awareness sebenarnya sudah tinggi ya event ini ya. Jadi saya tetap lanjut. Dan untuk tadi program KWL, saya setuju sih Kak. Nanti akan saya kasih mungkin free sample dari saya untuk beberapa KOL, tapi mereka harus datang ke booth kita ya Kak ya, dan membuat konten dan mereview booth kita dan diupload di sosial media mereka gitu Kak. Bagaimana Kak? Kak Aisyah, maaf Kak Aisyah lagi di mute. Sorry. Oh iya, maaf banget, aku lupa kalau aku di mute. Oke, di sini aku mau ngejawab juga pertanyaan yang Mbak Kuvita ya, yang sebelumnya tentang impact brand dan juga nambahin juga mengenai KOL dan yang lain-lainnya. Kebetulan kan kita yang sebelumnya disampaikan kalau event ini tuh Kopi Fest by Oten Coffee ini tahun lalu pengunjungnya udah mencapai lebih dari 500.000 pengunjung gitu ya. Dan target kita untuk tahun ini itu insya Allah Bismillah di 20%. Dengan adanya exposure yang kita bakal lakuin di konten marketing dan juga kita kerjasama sama KOL seperti yang Mbak Saskia omongin, terus tadi Mbak Kuvita juga mau ikut kasih sampelnya gitu untuk KOL. Dan kebetulan ini bisa ngebantu banget Mbak untuk ngedorong penjualan eh, tenan-tenan yang join acara ini. Karena kebetulan banget nih Mbak, aku dapat bocoran dari salah satu tenan yang join acara ini tahun lalu. Kalau mereka tuh penjualannya meningkat 50% di setiap harinya untuk acara Kopi Fest tahun lalu. Nah, bahkan dampaknya itu udah mereka rasain juga setelah acaranya gitu karena mungkin mereka dapat brand awareness gitu kali ya konsumen ini dapat brand awareness dari acaranya Kopi Fest ini sehingga mereka dikenal gitu setelah itunya walaupun sudah tidak join lagi acara ini acaranya udah selesai gitu. Eh, jadinya kita itu ngerasa kalau faktornya itu karena publikasi masif yang kita lakukan melalui konten marketing dan juga kita kerjasama dengan media, terus kita juga kerjasama dengan KOL. Jadi selain itu pun lokasi acaranya ini bakalan di Pondok Indah Mall, yang kita tahu PIM itu udah jadi kayak mall kebanggaannya warga Jakarta, semua orang datang ke sana, jadi ini bisa ningkatin traffic ke acara ini sendiri
Dan apa namanya nantinya juga akan ada aktivitas-aktivitas gitu yang ngebantu untuk ningkatin brand awareness-nya gitu. Yang insya Allah Bismillah bisa ningkatin penjualnya On The Cove di acara Kopi Fest dan mungkin bisa ningkatin brand awareness-nya On The Cove nantinya setelah acara Kopi Fest ini gitu Mbak Kuvita. Hmm. Oke, baik kalau gitu Kak. Dari saya udah jelas sih Kak. Terima kasih atas bantuannya ya Kak ya. Saya tunggu juga ya Kak update selanjutnya. Iya, oke makasih Baik, banget ya. Makasih Mbak Kuvita. Nantinya kita bakalan kirimin untuk soft file dari MOM ini dan juga surat perjanjian kerjasama yang bisa Mbak Kuvita tanda tangan itu nanti berupa PDF. Tim kami, asisten kami nantinya yang bakal nge-share ke Mbak dan juga bakal nginfoin mengenai persiapan event dan juga proses inbound untuk ke venue di PIM nantinya gitu. Makasih ya Mbak Kuvita udah mau join. baik. Iya. Sudah aman semua berarti ya Kak Kopita ya? Ya, sudah. Sudah aman. Baik, aku izin mengakhiri presentasi dari event Kopi Fest Indonesia ya Kak. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya. Terima Selamat sore kasih Mbak Kak Kopita. Kuvita. Terima kasih.